Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan bersua dalam suasana yang riang gembira dalam pembelajaran pendidikan agama Islam masih bersama saya Muhammad satu Jawi Kabupaten Bogor. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita pada hari ini akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, sehingga tajuknya adalah meraih berkah nikah menuju jannah insya Allah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Berikutnya, agar kita lebih memaknai tentang materi pernikahan dalam Islam, kita mencoba untuk membaca ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan anjuran menikah dalam Islam. Dan antaranya adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Mari kita membaca tadarus Al-Quran bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Untuk pembelajaran kita pada hari ini kompetensi dasar yang harus kalian capai, yang difokuskan pada pencapaian kompetensi dasar pada KI 3, yaitu mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Sehingga indikator dari pembelajaran yang harus kalian kuasai hari ini, yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian nikah menurut Islam. Yang kedua, memerincikan persiapan menikah. Yang ketiga, menafsirkan dalil nakli tentang anjuran menikah. Yang keempat, menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam. Dan yang kelima, mengategorikan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria. Sehingga tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kita awali dengan melakukan orientasi permasalahan, karena pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah yang diawali dengan orientasi permasalahan. Ini contoh permasalahan yang saya ajukan untuk kalian nanti cari penyebabnya, kemudian disampaikan dan diajukan solusinya. Ini misalnya adalah yang saya ambil dari pemberitaan secara online. Sebelum dibunuh, calon pengantin bertengkar soal biaya pernikahan 250 juta. Nah, nanti kalian dalami permasalahannya, kemudian kalian diskusikan kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya supaya hal yang serupa, permasalahan yang sama tidak terjadi pada pasangan yang lain atau di waktu yang akan datang. Contoh berikutnya, orientasi masalahnya misalnya adalah viral 3 orang pria di Thailand mengikat janji pernikahan sekaligus. Nah, ini kenapa bisa terjadi dan bagaimana solusinya menurut Islam. Berikutnya contoh masalahnya adalah adanya pernikahan saudara
yang dilakukan kakak dan adik kandung berinisial AN dan FI, di mana keduanya warga Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga apakah ini permasalahannya, kemudian penyebabnya, dan pandangan Islam terhadap pernikahan saudara ini seperti apa? Ini yang kalian harus kemudian pahami, ya, orientasi masalahnya. Nah, dari pengamatan yang telah kalian lakukan tadi terhadap orientasi masalah, silahkan kalian menanyakan konsep, ya, atau redaksi atau kalimat yang tadi disajikan dalam orientasi masalah. Bisa secara langsung, secara lisan, atau bisa juga kalian nanti menyampaikannya secara tertulis hasil dari pengamatan terhadap berita tadi, yaitu di aplikasi padlet.com, ya, sebagai nanti juga permasalahan untuk kita diskusikan bersama. Silahkan dituliskan. Nah, berikutnya untuk kalian lebih memahami dan menggali informasi dari masalah yang akan kalian diskusikan, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, ya, berdasarkan hitungan 1 sampai 4. Nah, dari perhitungan 1 sampai 4 silakan kelompok 1 bergabung dengan nomor 1, kemudian nomor 2 bergabung dengan nomor 2 lainnya, sehingga nomor 3 bergabung nomor 3 dan yang nomor 4 bergabung nomor 4, sehingga menjadi satu kelompok dan semuanya menjadi 4 kelompok. Tugasnya adalah kalian mencari solusi terhadap permasalahan berkaitan dengan pernikahan, di mana kelompok pertama yaitu persiapan menikah, kelompok 2 pengertian menikah, kelompok 3 tujuan menikah, dan yang kelompok 4 macam-macam mahram, orang yang haram untuk dinikahi. Silahkan waktu untuk berdiskusi selama 40 menit ke depan. Untuk lebih memahami dan juga lebih mengkondusifkan hasil proses diskusi kalian, akan diberikan masing-masing lembar tugas terkait permasalahan yang terjadi, ya, seputar permasalahan yang kalian diskusikan solusinya. Kemudian kalian memahami masalah, mencari informasi untuk solusi masalah yang dihadapi dari berbagai sumber, ya, mulai dari buku atau dari online. Kemudian diharapkan semua peserta anggota kelompok aktif berdiskusi. Jika kalian sudah menemukan akar permasalahannya, kemudian solusinya, silahkan kalian tuliskan hasil penyelidikan dan pencarian solusi masalah tersebut dalam lembar tugas kelompok, ya, dan itu nanti menjadi penilaian. Kemudian setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam pembuatan hasil karya atau laporan kelompoknya. Berikutnya, setelah selesai diskusi, kalian akan melakukan presentasi secara bergiliran per kelompok. Kelompok yang tidak bertugas presentasi diminta untuk menyimak, kemudian menanggapi dan bertanya jika ada hal-hal yang belum dijelaskan atau yang perlu penjelasan. Dan juga nanti akan diapresiasi terhadap kelompok yang telah melakukan presentasi. Kemudian setiap akhir presentasi kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Nah, tadi kalian sudah presentasi secara bergiliran. Ini penguatan dari Bapak terkait materi tentang pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah arti atau pengertian pernikahan, di mana pernikahan adalah berasal dari kata dasar nikah, yaitu bahasa Arab, yang ini memiliki persamaan dengan istilah kawin dalam bahasa Indonesia. Sehingga nikah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya adalah berkumpul atau bersatu. Adapun menurut istilah syara adalah bahwa pernikahan suatu akad yang dengannya menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.
Berikutnya, apa saja persiapan dalam menikah yang harus disiapkan oleh masing-masing calon pengantin atau yang akan menikah. Yang pertama adalah fisik, ya harus sehat dan prima. Kemudian mental, harus siap menjalani kehidupan bersama. Yang ketiga, finansial atau biaya, di mana biaya atau finansial ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan tidak perlu memaksakan diri. Keempat, ini yang juga penting adalah tentang ilmu tentang hukum pernikahan, rumah tangga, hak dan kewajiban istri dan lain sebagainya, mendidik anak dan seterusnya. Kemudian yang tentunya yang kelima adalah harus ada pasangannya yang halal untuk dinikahi. Itu bukan termasuk mahram. Berikutnya dasar hukum atau dalil aktif tentang pernikahan dalam Islam. Ini diantaranya saja. Yang pertama adalah surat An-Nahl 72 yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dan jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan berimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Kemudian yang kedua, Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Adapun tujuan nikah dalam Islam adalah secara umum yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Kemudian yang kedua membina rasa cinta dan kasih sayang atau mawaddah warahmah. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah mengikuti sunnah Rasul karena memang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasul SAW menikah. Dan yang terakhir adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Karena keturunan yang sah hanya diperoleh melalui pernikahan. Berikutnya adalah mahram, wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria. Mahram ini ada dua jenis, yaitu mahram selamanya yang tidak boleh menikah satu sama lain, dan yang kedua adalah mahram sementara. Mahram selamanya ada karena tiga sebab, ya, yaitu karena mahram nasab. Di antaranya yang termasuk mahram nasab atau hubungan darah adalah ibu kandung terus ke atas, nenek dan seterusnya. Kemudian yang kedua, anak perempuan kandung terus ke bawah, cucu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, saudara perempuan kandung atau sebapak. Kemudian yang keempat, saudara perempuan bapak atau bibi, ya dari pihak bapak. Kemudian saudara perempuan ibu, ya bibi atau dari pihak ibu. Yang keenam, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, keponakan. Yang ketujuh adalah anak perempuan dari saudara perempuan, yaitu keponakan. Yang berikutnya adalah mahram selamanya karena sebab. Ya, sebab ini ada dua, yaitu sebab karena radha'ah, sepersuan, yang kedua adalah sebab perkawinan atau musyawarah. Siapa saja karena sebab persusuan adalah ibu susu, maka tidak boleh dinikahi oleh anak susunya. Kemudian yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Ya, walaupun tidak saudara senasab, tetapi saudara sepersusuan, maka tidak boleh saling menikah. Yang ketiga adalah bibi karena sepersusuan. Kemudian yang kedua, sebab perkawinan, siapa saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang pria adalah istri-istri bapak, tidak boleh dinikahi oleh anaknya. Kemudian yang kedua, ibunya istri, ya, itu mertua, tidak boleh dinikahi oleh menantunya. Kemudian yang ketiga adalah anak tiri, yang ibunya telah digauli, ya, oleh suaminya. Tapi jika belum digauli, ya, si istri ini oleh si suaminya, maka kemudian diceraikan, maka si suami terhadap istrinya itu yang belum berhubungan, jika kemudian mempunyai anak perempuan dari si istrinya, itu anak tirinya, maka si bapak tirinya boleh mengawininya. Kemudian yang keempat adalah istrinya anak kandung atau menantu,
tidak boleh nikahi oleh mertuanya. Ini diagram mahram yang menggambarkan hubungan ya, karena nasab, kemudian karena pernikahan, dan siapa saja yang dari kerabat yang tidak termasuk mahram. Kemudian ada mahram yang sementara, artinya sementara menjadi mahram tidak boleh sering menikah karena suatu sebab. Tetapi ketika sebabnya itu hilang, maka menjadi boleh saling menikah. Artinya tidak lagi menjadi mahram. Siapa saja? Yang pertama adalah saudara ipar, ya, adik atau kakak ipar tidak boleh dinikahi oleh iparnya kecuali jika sudah bercerai, maka boleh dinikahi oleh iparnya itu. Yang kedua, wanita yang bersuami, tentu ini tidak boleh dinikahi oleh pria lain sehingga si wanita tersebut diceraikan oleh suaminya sehingga menjadi mantan istrinya, kemudian boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Kemudian yang ketiga, menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, adik kakak yang secara berbarengan. Tapi kalau salah satunya dinikahi itu kemudian boleh, atau salah satunya dinikahi adik kakak kemudian diceraikan, kemudian adiknya dinikahi, itu menjadi boleh. Kemudian mengumpulkan dalam perkawinan seorang wanita dengan bibinya secara bersamaan, ini juga tidak boleh ya, kalau salah satunya menjadi boleh. Kemudian wanita musyrik sampai dia beriman atau masuk Islam, selama dalam kemusyrikannya maka tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Kalau sudah masuk Islam maka boleh. Kemudian yang terakhir adalah wanita yang murtad hingga kembali kepada Islam. Ya, wanita yang murtad maka dia menjadi kafir, tidak boleh dinikahi oleh wanita seorang pria muslim hingga dia bertobat kembali kepada Islam. Berikutnya, silahkan kalian menyimpulkan permasalahan dan solusi yang kalian secara bahas bersama-sama. Kemudian juga kalian diminta untuk menuliskan di aplikasi padlet.com tentang materi yang sudah dikuasai, ya, nanti sebagai refleksi mana yang sudah dikuasai, mana yang belum dikuasai, dan upaya apa untuk menguasai terhadap yang belum dikuasai tersebut. Dan juga nanti kalian akan dinilai ya oleh Bapak terhadap hasil penyelesaian permasalahan dalam tugas kelompok. Kemudian ini sebagai latihan menyelesaikan soal, silahkan dikerjakan sebanyak 8 soal untuk mengetahui ketercapaian ya materi pernikahan dalam Islam pada hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih setelah kalian mengikutinya dengan baik dan juga aktif. Untuk pembelajaran pekan depan, insya Allah adalah terkait dengan hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, serta hikmah pernikahan. Dan yang terakhir adalah macam-macam pernikahan yang dilarang, serta hak dan kewajiban suami istri. Silakan kalian mempersiapkan terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita pada akhir pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa bersama sebagai penutup pembelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.